Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andrea Solikin dari program studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20106011035 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Humaneria Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati, ataupun percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifat, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pengertian orang yang beriman, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berarti, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Menurut beberapa para ahli, dari Ibnu Ajar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Abjah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang berbentuk keimanan seseorang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan hati. Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut kolbu. Hati merupakan pusat dari suatu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang ataupun salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin berbentuk makhluk yang sempurna. Yang kedua, pengucapan dengan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakinkan dengan sepenuh hati, seseorang muslim diwajibkan mengakui dan mengikirkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan dengan kalimat syahadat. Selanjutnya, pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman. Seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tikad, dan perkataan lisan yaitu tentang kalimat Islam, mengikrarkan syahadat. Ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang artinya Allah Maha memiliki ilmu pengetahuan yang jelas tentang sesuatu ilmu di dunia ini dengan nyata. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 7.080 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Allah menginginkan beberapa derajat atau tingkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi peroleh kedudukan yang tinggi. Keimanan dimiliki oleh seseorang menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjuk oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surat At-Taha ayat 114. Yang kelima yaitu orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam, serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Yang keenam yaitu yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat yang berartinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dialah antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Quran surat Fathir ayat 28. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna lagi baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut, akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 308. Yang ketujuh adalah orang yang berilmu, akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Itulah di antara keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Kemudian yaitu amalan. Rogib Al-Ashhani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Berarti kita melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran, bukan dengan ketidaksadaran. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan salihat, kalau dari segi yang buruk digandengkan dengan sayyiat. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berarti, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka dapat kita simpulkan, dengan kita selalu berbuat amal yang baik, maka hasil yang kita dapat akan baik juga. Tetapi jika kita melakukan amal yang buruk, maka balasan amal yang buruk jauh lebih kejam dari yang kita rasakan. Sekian dari saya, dari Ade Andrea Solikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.